Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agnes Manepidan dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil laporan mengenai analisis manajemen rantai pasok atau supply chain manajemen dari produk air mineral Aqua yang diproduksi oleh PT Tirta Investama. Presentasi ini akan membahas bagaimana Aqua mengolah pasokan air mulai dari sumber hingga sampai ke tangan konsumen, termasuk rantai pasok, tantangan konsumen, termasuk risiko, tantangan, dan strategi keberlanjutan yang diterapkan perusahaan. Yang pertama, saya mulai dengan sedikit gambaran tentang Aqua. Sejak berdirinya pada tahun 1973, Aqua menjadi populer air minum dalam kemasan di Indonesia. Produk ini memiliki permintaan yang sangat tinggi karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Aqua bukan hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga sangat memperhatikan aspek kesehatan, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini terlihat dari berbagai program konservasi air, pengolahan sampah plastik, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar sumber mata air. Selanjutnya, saya masuk ke dalam pembahasan rantai pasok Aqua. Rantai pasok ini terdiri dari 5 proses utama, yaitu pemasok, produksi, distribusi, penjualan kepada retail, dan akhirnya konsumen. Pada tahap pemasok, Aqua terdapat air murni yang berbagai sumber mata air alami di pegunungan seperti di Sukabumi, Sulteng, Mambala, dan Pademangan. Selain sumber air, Aqua juga bekerja sama dengan pemasok botol plastik, PET, tutup botol, label, dan kemasan produk lainnya. Perusahaan menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk menjaga kualitas dan ketersediaan pemasok. Pada tahap berikutnya adalah proses produksi. Air dialirkan langsung dari sumbernya menuju pabrik menggunakan pipa silesis stel. Seluruh proses dilakukan tanpa kontak langsung manusia untuk menjaga kemurnian. Di pabrik, air melewati proses penyaringan, filtrasi, dan sterilisasi, lalu masuk ke proses pengisian botol dengan mesin otomatis. Aqua menerapkan standar internasional seperti ISO 9001 dan HACCP untuk memastikan bahwa setiap botol aman dan berkualitas. Setiap tahap dipantau dengan ketat agar tidak terjadi kontaminasi. Setelah produk selesai, Aqua masuk ke dalam tahap distribusi. Dengan jaringan distribusi yang sangat luas, Aqua mampu mencapai ribuan titik distribusi di seluruh Indonesia. Proses distribusi di seluruh Indonesia ini dibantu oleh sistem ERP dan teknologi pelacakan digital, sehingga setiap pergerakan proses dapat dipantau secara real time. Hal ini penting karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan bervariasi, sehingga perusahaan harus memastikan produk tetap sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Setelah produk sampai di gudang dan distribusi wilayah, proses selanjutnya adalah penjualan ke berbagai outlet retail. Aqua tidak hanya dijual secara perdagangan modern
seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain, tetapi juga di warung kecil, pasar tradisional, hingga pedagang keliling. Di area digital, Aqua juga memperluas pemasaran melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, serta layanan pengiriman cepat seperti GrabMart dan GoMart. Tahap terakhir adalah konsumen akhir. Konsumen merupakan pusat dari seluruh keputusan dalam rantai pasok. Karena itu, Aqua rutin melakukan survei dan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen yang terus berubah, termasuk preferensi terhadap produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan risiko dan tantangan yang dihadapi Aqua dalam rantai pasokan. Salah satu risiko terbesar adalah ketersediaan sumber air, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan dapat mengurangi volume air di sumber mata air. Untuk itu, Aqua menjalankan program yang disebut Aqua Lestari, yaitu upaya konservasi lingkungan, penghijauan, dan pengolahan limbah untuk menjaga keberlanjutan pasokan air. Risiko lainnya adalah kenaikan harga baku plastik PET yang dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik baru, Aqua membangun pabrik daur ulang dan menerapkan sistem ekonomi sirkular, di mana botol bekas dikumpulkan untuk diproses menjadi bahan baku baru. Selain itu, tantangan dalam distribusi juga cukup besar karena Indonesia memiliki banyak daerah terpencil dan kondisi geografis yang sulit. Teknologi digital menjadi solusi untuk mengoptimalkan rute dan memprediksi kebutuhan distribusi. Aqua juga menghadapi persaingan dari merek lain seperti Le Mineral dan Klaas. Karena itu, Aqua selalu menonjolkan kualitas air alami dan komitmen lingkungan, sehingga nilai berbeda yang kuat. Perubahan perilaku konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan membuat Aqua semakin aktif dalam menyediakan kemasan ramah lingkungan, termasuk produk dengan botol 100% bahan daur ulang. Terakhir, saya masuk ke dalam perencanaan rantai pasok Aqua. Perusahaan menerapkan lean manufacturing untuk mempengaruhi pemborosan dalam proses produksi. Teknologi ERP dan sensor otomatis digunakan untuk mengatur jadwal produksi, memantau persediaan, dan memastikan efisiensi pemakaian energi. Aqua juga menerapkan konsep green supply chain untuk mengaruhi dampak lingkungan, termasuk penggunaan energi ramah lingkungan, pengurangan emisi, dan pelaksanaan logistik terbaik untuk daur ulang botol plastik. Kesimpulannya, rantai pasokan Aqua adalah contoh nyata bagaimana perusahaan dapat mengolah pasokan dari hulu ke hilir dengan baik, bertanggung jawab, dan keberlanjutan. Aqua berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri air mineral di Indonesia karena menggabungkan teknologi, efisiensi operasional, kerja sama yang baik dengan pemasok, dan komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan. Sistem rantai pasokannya menjadi fondasi penting dalam menciptakan keberlanjutan jangka panjang bagi perusahaan maupun masyarakat.
Demikian presentasi saya mengenai analisis manajemen rantai pasok produk Aqua. Sekian, terima kasih.